سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Ashhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Allahumma barik lana fi Ramadan fi ahlina fi a'malina fi amwalina fi mujtama'ina, fi baladina, fi ummatina, ya rabbal alamin, amin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Babus Salam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah, karena Allah selalu melimpahkan rahmatnya, inayahnya, dan nikmat-nikmatnya. Karena selalulah kita beribadah dan beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya berharap terus-menerus ikhtiar agar kita, keluarga besar kita, anak cucu keturunan kita, sahabat, teman-teman, dan rekan-rekan kita semua adalah umatnya Rasulullah yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, qaimin dan qaimat rahimakumullah. Salah satu makna dari kita berRamadan adalah at-taqarrub, yaitu kita mendekat dengan Allah melalui berbagai jenis ibadah dan amal soleh. Mendekat itu, at-taqarrub itu dalam rangka kita mendapatkan banyak sekali anugerah yang Allah siapkan sepanjang bulan Ramadan. Namun pada masa yang sama, selain dari anugerah yang Allah siapkan, balasan, pahala, keutamaan, namun juga tetap sebagaimana doa kita selalu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, tapi seimbang, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita memohon ridho dan surga Allah pada masa yang sama, harus seimbang. Kita memohon perlindungan agar dijauhkan dari murka dan neraka Allah. Itulah makna dari seluruh asma Allah, seluruh sifat-sifat Allah. Kata Profesor Mutawalli Asy-Sya'rawi hafizahullah, bahwa sesungguhnya dalam menjalankan ibadah apapun, bahkan dalam menjalankan kehidupan, yang kita maknai adalah dua sifat Allah yang paling agung. Yang pertama beliau menyebutnya dengan istilah yaitu sifat jamilah, sifat-sifat yang diharapkan oleh kita. Kita sangat mengharapkan bahwa sifat Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Allah hadirkan untuk kita. At-Tawwab, Maha menerima taubat, Allah juga berikan untuk kita. Ar-Razzaq, Maha memberi rizki, juga Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah landasan yang pertama, bahwa kita menjalankan apapun ada spirit, ada semangat, ada harapan dari sifat-sifat Allah Al-Ghafur, At-Tawwab, Ar-Razzaq, Al-Latif, yang notabene kita semua ingin mendapatkan. Tapi pada masa yang sama, kata beliau, supaya seimbang, kita juga harus selalu memahami dan memaknai sifat Allah yang beda dengan sifat yang pertama. Yang pertama namanya jamilah. Yang kedua beliau istilahkan dengan sifat jalilah. Tentu jamilah ini kaitannya dengan sifat Allah, bukan dengan manusia. Kalau jamilah berarti manusia yang cantik. Tetapi jamilah adalah sifat-sifat Allah yang semua orang ingin mendapatkan sifat-sifat itu. Tapi yang kedua adalah sifat jalilah, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan sifat-sifatnya yang maha membalas semua amal perbuatan, yang paling cepat hisabnya, yang paling
bijaksana dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Dari dua sifat itulah Allah sebutkan misalnya di surat Al-Maidah 98. I'lamu annallaha syadidul iqab, tapi wa annallaha ghafurur rahim. Supaya seimbang. Ketahuilah oleh kalian semua, kata Allah, aku ini Allah Subhanahu wa taala adalah maha keras azabnya. Kemudian Allah ingatkan pula supaya seimbang, wa annallah, dan Allah itu juga Ghafur, maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Atau sebaliknya di surat Al-Hijr ayat 49 dan 50 Allah menyebutnya dengan penyebutan yang berbeda. Kalau tadi kan yang menunjukkan jalilah dulu, Allah maha keras azabnya, maha pedih hukumannya, maha membalas semua amal perbuatan manusia tanpa terkecuali. Namun Allah maha pengampun, maha penyayang. Di surat Al-Hijr 4950 dibalik oleh Allah. Allah awali, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikanlah wahai Muhammad kepada semua umatmu, aku ini adalah Al-Ghafur, maha pengampun, Ar-Rahim, maha penyayang. Tapi sampaikan juga dengan utuh, wa anna azabi huwal azabul alim, azabku juga pedih. Dari dua sifat inilah maka keagungan manusia manakala memahami, memaknai sekaligus dalam kehidupannya berusaha untuk meningkatkan ibadahnya agar mendapatkan sifat jamilah Allah dan menghindarkan dari dosa agar terhindar dari sifat jalilah Allah. Dulu almarhum Zainuddin MZ sering menyebutkan dengan istilah yang agung, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Berarti hanya memahami satu aspek saja, yaitu sifat jamilah Allah. Padahal ada sifat jalilah Allah. Itulah juga rumusan dari surat Az-Zariyat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, ketetapannya, kami mencipta segala sesuatu berlawanan, berpasang-pasangan. Ada sakit, ada sehat. Itu akan terjadi sampai kapanpun. Ada nanti penghuni surga, ada pula penghuni neraka. Enggak mungkin tidak ada yang menghuni. Maka memahami sifat Allah dibagi dua oleh Profesor Mutawalli Sya'rawi. Ada sifat jamilah, itulah yang selalu kita tingkatkan ibadah, amal soleh agar mendapatkan sifat jamilah Allah. Tapi juga pada masa yang sama kita juga diingatkan untuk menghindarkan dari murka Allah, dari neraka Allah dengan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah supaya pas antara sifat jamilah dan sifat jalilah. Dari dua itu kata Imam Al-Ghazali, itulah seorang yang mulia itu, kata baginda Nabi, manakala majtama'a fi qalbil mu'mini, kalau berhimpun dalam hati seorang yang beriman itu dua sifat. Sifat yang pertama ar-roja, sangat harap, sangat yakin dengan maha segala-galanya Allah yang dibutuhkan oleh kita. Tapi juga ada sifat yang kedua al-khauf, yaitu takutnya juga besar kepada Allah. Karenanya doa Ramadan adalah Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Tidak berhenti di situ. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, supaya seimbang. Keseimbangan itulah yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah berhimpun dari dalam diri seorang yang beriman. Sifatnya adalah sifat ar-roja dan sifat al-khauf, melainkan dua-duanya akan didapatkan olehnya. Dari sifat ar-roja, Allah akan memberikan semua yang diharapkan. Dengan sifat al-khauf, Allah akan menghindarkan dari semua yang ia berlindung darinya. Maka itulah rumusannya Ramadan ini, meningkatkan lagi rojak kita kepada Allah, meningkatkan lagi khauf kita kepada Allah. Maka kita tingkatkan keimanan, tingkatkan takwa, kita perbanyak ibadah amal soleh, dan itulah landasan untuk mendapatkan sifat jamilah Allah. Kemudian kita juga pada masa yang sama berusaha untuk menghindarkan dosa dan maksiat agar terhindar dari sifat jalilah Allah. Dan diingatkan memang oleh Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berarti dia sudah menjalankan, meninggalkan makan dan minum, tapi tidak menjalankan yang satu, yaitu tetap misalnya
puasa tapi tetap berbuat dosa, maksiat, puasanya sah. Tidak ada yang mengatakan batal. Kalau orang puasa dari awal sampai akhir tidur, sah puasanya. Tapi nilainya 0. Kalau sepanjang ia puasa malah membicarakan orang, puasanya sah. Kecuali membicarakan orang sambil minum teh, itu batal. Berarti semuanya Allah lengkapi. Supaya lengkap kata Nabi, maka kita jalankan adalah dengan dua sifat Allah yang agung, yaitu sifat jamilahnya, kita memohon ridhonya, ampunannya, rizkinya, seluruh yang kita harapkan, sekaligus pada masa yang sama kita memohon terhindar dari murka Allah, azab Allah yang itu amat sangat berat. Itulah makna dari dua sifat Allah yang sangat agung yang difahami oleh Profesor Mutawalli Asy-Sya'rawi sebagai bagian dari kita merenungkan sepanjang kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu menghadirkan sesuai dengan apa yang kita maui dari Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Ya, aku kata Allah, tergantung persangkaan hambaku. Kalau menyangka yang baik, aku berikan kebaikan. Tapi kalau berprasangka buruk, aku juga memiliki sifat di mana sifat itu tidak ada yang mau mendapatkan sifat Allah yang kategorinya jalilah. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita mampu terus menerus meningkatkan iman dan takwa kita, menambah amal soleh kita, sehingga pada masa yang sama sifat-sifat jamilahnya, ghafurnya, tawabnya, rozaknya, maha segala-galanya Allah selalu turunkan untuk kita semuanya. Pada masa yang sama kita berusaha menjadikan Ramadan sebagai penguatan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga kita pula terhindar dari semua yang tidak ingin terjadi dalam kehidupan kita, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, catatan sederhana tentang dua ayat Allah yang sangat agung justru menggambarkan bagaimana Allah akan memberikan untuk kita hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair wal afu minkum, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.